dari Evelyn Loni dari Manado. Saya mempunyai pertanyaan sebagai berikut. Selama pelayanan Yesus di atas dunia ini, apakah Yesus menggunakan kuasa kealahan atau keilahiannya? Contohnya, berpuasa 40 hari, membaca pikiran orang, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, dan lain-lain. Kalau Yesus menggunakan kuasa keilahiannya, berarti kita tidak bisa meneladaninya. Kalau Yesus tidak menggunakan kuasa keilahiannya, apakah kita bisa sama seperti Yesus? Demikian Pak Pendeta. Menarik ini pertanyaannya. Terima kasih. Apa artinya kita perlu menjadi seperti Yesus? Apakah kita harus menjadi pencipta? Apakah kita juga harus bisa memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Apakah kita juga kalau menjadi sama seperti Yesus harus bisa berjalan di atas air? Jadi pertanyaan ini adalah sebenarnya tentang apa pengertian kita pada saat Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menjadi sama seperti Yesus. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal apa? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teladan hidup Yesus Kristus, kerendahan hati, hidup yang penuh dengan doa, penuh dengan belas kasihan, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, pertanyaan tadi adalah, apakah selama pelayanan Yesus di atas dunia ini, Yesus menggunakan kuasa keilahiannya? Ya. Mengapa? Karena ia adalah anak Allah. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia adalah manusia seutuhnya. Ia juga adalah Allah seutuhnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan kuasa keilahiannya untuk memuaskan dirinya. Ia selalu gunakan itu demi kepentingan orang banyak atau kepentingan manusia. Contohnya, ia memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Untuk siapa? Untuk orang banyak, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, ingat pada waktu pada waktu setan mencobai Tuhan Yesus, apa yang dikatakan dalam Matius pasal yang keempat? Jika engkau adalah anak Allah, dan betul Tuhan Yesus adalah anak Allah, tapi apa yang sedang dilakukan oleh setan? Kenapa pencobaan yang dibuat oleh setan mengatakan, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti? Karena setan tahu pada waktu itu Yesus lapar, sudah berpuasa sekian puluh hari, ia tidak makan. Dan setan datang lalu ia katakan dalam Matius 4 ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sekalipun Yesus sanggup untuk memerintahkan batu-batu itu untuk menjadi roti, ia tidak melakukan itu karena apa? Ia tidak mau jatuh di dalam suatu pencobaan, yaitu ia menggunakan kekuasaannya pada waktu ia hidup sebagai manusia, menggunakan kekuasaannya sebagai Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang sedang dituju dan diusahakan oleh setan, agar supaya Tuhan Yesus mengandalkan keilahiannya
dan bukan hidup sebagai manusia yang bergantung kepada Allah, bergantung kepada Bapa. Yang Yesus mau memberikan teladan kepada kita adalah supaya kita hidup bergantung kepada Allah dan bukan bergantung pada kekuatan kita. Yesus tidak mau bergantung kepada keilahiannya untuk kepentingan dirinya. Ia bergantung kepada Allah. Dan peristiwa yang sama, ya, karena di dalam Matius 4 itu kan setan datang mencobai Yesus. Jika engkau anak Allah, buat solusi untuk masalahmu. Kamu kan berkuasa, buat saja untuk dirimu. Itu yang diusahakan setan. Dan ini mirip dengan apa yang terjadi dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39. Coba kita lihat Lukas 23 ayat yang ke-39. Perlu beberapa detik juga untuk membuka Alkitab Lukas 23, atau mungkin Edward sudah dapat. Saya sudah dapat sih. Lukas Sudah, Pak Pendeta. 23 ayat yang ke Lukas 23 ayat 23 ayat 39. Silakan Stephen. Ya, oke, baik. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ini bahasanya mirip dengan bahasa pada waktu setan mencobai Yesus di padang gurun. Mirip kan bahasanya? Iya, Pak Pendeta. Jika engkau anak Allah, Iya. perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus sudah ada di salib, ini penjahat yang ada di samping Yesus, ada dua penjahat, yang satu lagi mempunyai suatu janji temu dengan Yesus di sorga. Pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, Yesus sudah berjanji akan menyelamatkan dia. Tapi penjahat yang satu, ini menjadi utusan setan dengan mengatakan suatu kalimat yang mirip betul dengan apa yang dikatakan oleh setan di padang gurun. Jadi pada awal pelayanan Yesus Kristus, pada waktu ia baru dibaptis, ia kemudian pergi ke padang gurun. Di sana setan mencobai Yesus dan mengatakan, "Sudahlah, untuk apa capek-capek ke atas dunia ini? Engkau adalah Allah, selamatkan dirimu, tidak usah pikir ini manusia." Yang sama pun dilakukan di akhir pelayanan Yesus pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Bahasanya mirip. Apa yang dikatakan? Bukankah engkau adalah Kristus? Dengan kata lain dikatakan, jikalau engkau adalah Kristus, jika engkau adalah Mesias yang diurapi, jika engkau adalah anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu. Ia tahu ia ada di sana untuk menuntaskan misi penyelamatan, menanggung sakit kita, menanggung maut yang seharusnya kita tanggung. Ia mati menggantikan kita agar supaya kita boleh mendapatkan hidup yang kekal kalau kita percaya kepadanya. Terima kasih.